Ada coba. Ini ya belum seberapa. Makanya saya bilang, dan ini juga belum seberapa yang kita lakukan. Saya cuma nitip anak-anak, Pak. Tolong diajak bincang yang baik, tolong dialog. Ada bisa dialog ya. Bukan memaksakan kehendak. Kita tahu, Pak, Islam di tangan kita tidak mulia. Anda tahu itu? Di tangan saya, Anda nggak ada yang mulia Islam. Kemudian Anda sok tahu tentang Islam. Anak-anak tolong diajak bincang. Bicara yang baik. Bukan dipaksakan. Bukan memaksakan kehendak kita yang membuat Islam tidak mulia. Seperti hari ini. Bingung generasi ini, Pak. Tolong dijaga generasi ini. Jaga umat Nabi Muhammad ini. Kita baru segini aja udah lelah. Padahal ini belum ada apa-apanya. Tolong muliakan ahli ilmu. Walau itu adalah anak kita yang masih kecil. Nggak sembarang, Pak, menuntut ilmu itu nggak mudah. Karena ini seperti kita lihat. Saya hanya bisa mengingatkan. Kalau Anda tidak bisa diingatkan, itu anak Anda. Terserah. Terserah Anda. Saya sudah ingatkan berkali-kali. Dengan menggunakan berbagai macam kitab, kajian. Menggunakan berbagai intonasi. Dari lembut sampai tinggi, sampai turun lagi, sampai tinggi lagi. Saya sudah sampaikan. Tugas saya menyampaikan sudah selesai. Karena saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Di hadapan Rasul Muhammad tentang umatnya. Yang saya bimbing semampu saya. Bahwa saya tidak boleh sampai meninggalkan apa yang saya mengerti. Saya harus bimbing umat ini semampu yang saya bisa. Maka saya cuma nitip, Pak. Nitip Bapak Ibu semuanya. Tolong, Pak, ngobrol yang baik sama anak-anaknya. Bincang yang baik tentang anak-anak, dengan anak-anak tentang apa saja. Mereka perlu dibimbing, perlu didengar. Perlu didengar, mereka itu perlu diajak bincang dialog yang enak, yang bagus. Bahwa kemudian terjadi beda tempat pendapat, wajar, Pak. Tidak usah bicara ilmu. Kita ini udah beda zaman dengan anak kita. Kita ini udah beda karakter karena zaman membentuk kita berbeda. Tapi coba kita lihat di sisi yang berbeda. Saya sudah sering sampaikan, andai kita mengaca, Pak, kita tahu diri. Kalau kita tahu diri bahwa kita di usia mereka nggak ngapa-ngapain, itu indah betul. Kita akan memuliakan dia. Kita hanya selalu dengan cara pandang kita kasihan anak-anak kita. Di mana mereka bisa diajak dialog, Pak, diajak ngobrol. Jangan hanya selalu dipaksakan kehendaknya. Gitu ya. Jadi ini saya sampaikan karena cinta saya. Karena cinta saya pada anak-anak Bapak Ibu semuanya. Karena saya tahu betul saya bergaul dengan mereka setiap hari, setiap saat. Saya tahu betul bagaimana mereka pagi-pagi buta sudah bangun, sudah megang Qur'annya, sudah sampai nanti malam, sampai lelahnya mereka dan segala macam. Itu saya ngalami sehingga saya tahu rasanya seberapa lelahnya itu. Tapi mereka nikmati, mereka semampu mereka dengan semua drama kehidupan yang ada di sini. Karena saya bilang pesantren kehidupan dan itu. Ayo Bapak Ibu, mari kita selamatkan generasi ini. Hari ini cuma kita ngerasakan dengan cara seperti ini, itu rasanya sudah gak karu-karuan. Dan ini bayangkan dilakukan oleh anak Bapak Ibu setiap hari. Setiap hari, Pak. Majelis yang berlangsung panjang gini itu udah berkali-kali santri. Nah, ini memang belum asar. Mulai pagi selesai asar tuh santri biasa, Pak. Sekali duduk ini, ya biasa saja. Itu udah berkali-kali dan itu udah hal yang biasa. Tanya anak Bapak Ibu. Maka saya bilang, yuk Pak, kalau mereka perlu bantuan dibantu, kalau mereka perlu nasihat dinasihati, kalau mereka minta didengar tolong didengar, kalau mereka minta apapun dalam hal kebaikan itu, yuk kita dialogkan, kita bincangkan dengan baik tentang generasi kita ini. Dan saya cuma menyayangkan kalau anak-anak luar biasa ini itu kemudian menjadi jatuh lagi hanya gara-gara kita yang tidak bisa dialog dengan baik dengan anak-anak kita. Saya kira itu, saya kasihan Bapak Ibu takutnya pada pingsan. Jadi saya cukupkan sampai di sini, 10-nya nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan yang lain. Karena kalau nasihat 5 selesainya sampai asar, jadi kalau sampai 10 nasihat lagi ya kira-kira mungkin isya baru selesai. Itu kalau selesai. Karena dijeda dengan sholat dan segala macam. Saya cukupkan sampai di sini. Ini mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita, Pak. Yuk Pak, bareng-bareng yuk bersama-sama nanti kita akan bertanggungjawabkan semua di hadapan sejarah ini.
di hadapan Allah dan Rasulnya di akhirat nanti, di hadapan seluruh muslimin tentang kebermanfaatan anak-anak kita. Mari berpikir dengan syariat ini, berjalan di atas syariat ini, kita sabari di atas syariat ini. Tidak ada yang pernah sempurna, tetapi kita akan terus berupaya untuk menjadi lebih baik. Saya kira itu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Ustaz Ma'mun hafizallahu taala atas bacaannya, dan juga Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.